Yakin ku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakin ku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku.
berdiri di hadapan tata sucimu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadiratmu aku tersungkur memuji dan memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagunganmu selamanya, Kau Tuhanku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku.
Shalom Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan. Di dalam ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Biarlah harapan kita tidak pupus dan sirna karena kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah kehabisan stok kasih setia. Dia adalah Tuhan yang rahmatnya dan kebaikannya selalu dan senantiasa baru atas kita. Tidak pernah habis diberikan atas setiap kita. Amin. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita karena sungguh sangat besar kesetiaannya atas setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Kami bersyukur di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Karena kami tahu ada Tuhan yang panjang sabar. Ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Hadirat-Mu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Amin.
tertuju padamu. Kau yang layak Tuhan, dipuji, disembah, diagungkan. Haleluya. Kiara bayara damase. Kau sungguh baik, kau sungguh baik. Allah, terima kasih Tuhan. Biarlah keluar ucapan syukur dan terima kasih dari hati kami yang berkata bahwa Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Biarlah Tuhan puji-pujian keluar dari mulut dan hati kami, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak menerimanya. Segala pujian hanya bagi Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saat ini kita harus mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik. Apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Amin. Haleluya. Yeah. Nyanyikan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang terbaik ada di tempat kami. Allah yang terbaik ada dimanapun kami berada. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau katakan kepada Engkau, ya Allah baik, ya Allah
bersama-sama. Ya Allah baik, ya Allah baik, oh ya Allah baik bagiku. Sekali lagi, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik bagiku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 oh, selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang terbaik bagi kami di saat apapun juga. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin menyatakan hati kami bahwa kami mengasihi Engkau di saat apapun musim kehidupan kami. Kami tetap mengasihi Engkau. Yes Lord. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan,
Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Kami senang Kau Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu besar di atas segalanya, Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu. Oh, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, selamanya. Kau Tuhanku, oh, oh, selamanya. Kau Tuhanku. Besar Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan. How great is our God? How great is our God? Amen. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat Bapak Ibu, Saudara sekalian, mungkin di rumah, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu nyata atas hidup kami. Bawa mata kami, bawa mata bangsa kami, untuk kami memandang kepadamu ya Tuhan. Dan kami boleh melihat kebesaran-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan. Beri kepada mereka Tuhan hikmat-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi mereka Tuhan, untuk membuat keputusan-keputusan Tuhan, melewati masa krisis ini Tuhan. Beri kepada mereka hikmat Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk mereka berhasil melewatkan kami bangsa ini Tuhan, melewati krisis ini. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin dalam gereja-Mu. Tuhan, terus beri kepada mereka urapan dan hikmat-Mu, untuk mereka boleh Tuhan terus mengayomi kami jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau melindungi mereka. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu dan setiap Tuhan pendengar siaran ini. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, Tuhan Engkau sendiri ada bagi mereka. Engkau melindungi mereka Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan, izinkan mereka boleh melihat pertolongan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi. Tuhan, Kau nyatakan mujizat-mujizat-Mu justru di dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Bawa mata kami untuk melihat kasih-Mu, terang kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang di dalam Engkau, dan iman kami dikuatkan Tuhan. Kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ada bagi kami, Allah yang menjadi andalan dan kekuatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan, firman-Mu memberi kami kekuatan untuk kami berjalan semakin kuat bersama dengan Engkau. Berkati waktu ini ya Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk firman-Mu boleh berbicara atas hidup kami, menjadi tuntunan kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi saya ulangi, surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk mempertahankan damai sejahtera, memelihara sukacita, kemudian memelihara rasa aman dalam diri kita di tengah keadaan yang tidak mudah yang mungkin sampai pada minggu ini masih kita hadapi. Tapi pada saat yang sama, saya percaya bahwa jika kita mau membuat pilihan untuk tetap mengarahkan pandangan kita kepada Allah, saya percaya kita akan menemukan kekuatan yang cukup untuk bisa menjagai hati kita, sehingga kita nggak mudah kehilangan sukacita kita, damai sejahtera kita, dan pengharapan kita. Renungan hari ini terinspirasi dari sebuah buku yang saya baca yang ditulis oleh seorang gembala dan seorang penulis rohani yang cukup terkenal, yaitu Dr. Charles Swindoll. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau kita tahu bahwa kitab 1 Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Dan ada satu tema yang menyatukan seluruh mereka, yaitu penderitaan. Orang-orang percaya ini adalah mereka yang sedang mengalami aniaya oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka sedang menghidupi satu kehidupan di mana masa depan itu terlihat suram. Dan dalam kesuraman inilah Rasul Petrus menuliskan suratnya dan menyampaikan kepada mereka untuk menolong mereka kembali agar mereka dapat mengarahkan pandangan mereka kepada Allah. Sebab pandangan yang tertuju kepada Allah akan membangkitkan pengharapan. Orang yang sempat kehilangan pengharapan, jika mereka dapat kembali memandang Allah, mereka akan dapat kembali menemukan pengharapan sekalipun mereka sedang mengalami keadaan yang sulit. Bapak Ibu, itu sebabnya pada hari ini ada 3 kabar baik yang kita bisa renungkan dari surat Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Dan 3 kabar baik itu yang pertama adalah kita adalah orang-orang pilihan Allah. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Rasul Petrus menuliskan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam ayat yang kedua tadi dia menulis yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah.
Bapak Ibu, kita adalah orang-orang pilihan. Allah menempatkan kita ke dalam dunia ini, ke dalam situasi yang tidak mudah seperti yang mungkin sampai pada minggu ini masih kita jalani, dengan tujuan. Tujuan dari Allah itulah yang akan memberi kepada kita alasan untuk tetap terus melangkah maju. Meskipun di depan kita ada keadaan yang sulit yang sedang menghadang kita. Jika saja kebenaran bahwa kita adalah orang-orang pilihan, dan atas hidup kita Allah telah menetapkan tujuannya yang mulia itu. Dan kita mau menjadikan kedua kebenaran ini menjadi dasar bagi kita untuk berpijak. Maka saya percaya kebenaran ini akan menolong kita, akan memampukan kita sebagai orang-orang pilihan Allah untuk tetap dapat melakukan apa yang benar di dalam keadaan yang sulit, dan kita akan dimampukan untuk tahu bagaimana kita harus menggunakan hidup kita ini dalam keadaan yang sulit agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jika saja kita punya perspektif yang benar, maka kita nggak akan pernah merasa sendirian. Kalau kita punya perspektif yang benar, yaitu bahwa kita adalah orang-orang pilihan dan Allah punya tujuan atas hidup kita, maka saya percaya kita akan selalu bisa menyadari bahwa Allah selalu menyertai. Kabar baik yang kedua yang bisa kita renungkan adalah kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Di dalam ayat yang ketiga dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ini, Rasul Petrus menulis, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." James M. Gray, seorang pengajar Alkitab, pernah mengatakan, adakah seseorang yang akan mempersoalkan kondisi jalan yang sedang dilaluinya jika ia sudah mengetahui bahwa jalan itu akan membawanya pulang ke rumah? Pernyataan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu tentang betapa gampangnya kita dikuasai oleh kekhawatiran dalam kehidupan kita ini. Padahal kita tahu bahwa hidup kita dalam dunia ini hanya sementara saja. Allah sedang menuntun kita, Allah sedang membimbing kita kepada kehidupan yang kekal itu Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa Allah sedang memimpin langkah-langkah kita, maka percayalah, maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi, Dia bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan kita. Rasul Petrus menyebut kebenaran ini pada saat dia memakai istilah hidup yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh pengharapan dasarnya adalah karya daripada Kristus Yesus, yaitu kebangkitannya. Dan kalau Allah telah mampu membawa putranya melewati pencobaan yang paling menyengsarakan, dan dalam kuasanya yang besar, Dia
sudah membangkitkannya dari kematian, Bapak Ibu percayalah, Allah yang sama juga sanggup untuk membawa kita melewati keadaan-keadaan yang sukar yang mungkin sampai pada minggu ini masih kita harus hadapi. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menepati apa yang dijanjikannya. Dia sedang berkarya, dia terus bekerja dalam hidup Bapak Ibu semua. Dan saya percaya sekalipun mata kita tidak melihat tangan yang sedang mengerjakan rencananya dalam hidup kita, tapi percayalah dia ada dan dia sedang dan terus bekerja. Kabar baik ketiga yang bisa kita renungkan dari pembacaan kita pada hari ini, bahwa hidup kita ini dipelihara di dalam kekuatan kuasa Allah. Dalam ayat yang kelima, Rasul Petrus menuliskan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dia katakan bahwa kamu, kita yang sedang menderita ini, mereka yang sedang menderita itu, kita karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, karena Allah punya rencana dalam hidup kita, maka dia dikatakan, dia akan memelihara setiap kita. Bapak Ibu, dalam tubuh jasmani kita ini kita masih bisa sakit. Dalam tubuh jasmani kita ini kita masih bisa ditimpa berbagai-bagai kesusahan. Tapi tetap percayalah bahwa Dia tetap adalah Allah yang berkuasa untuk membuat mujizat bagi kita. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa Allah adalah pemelihara bagi jiwa kita. Keselamatan jiwa kita Allah jamin di dalam kuasanya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Kristus. Tidak penderitaan, tidak kelaparan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan tidak satupun kuasa yang bisa memisahkan kita. Kenapa? Karena Allah lah yang memelihara kita. Bapak Ibu, dalam keadaan yang tidak mudah, kadang kita berusaha untuk mencoba mengerti, mencari tahu kenapa kita harus mengalami hal-hal ini. Tapi Charles Swindoll memberi nasihat dalam buku yang saya baca. Yang pertama nasihatnya adalah kita harus belajar untuk menerima. Kita nggak perlu mencari tahu, mencari jawab atas misteri kenapa kita harus mengalami keadaan yang sulit seperti yang kita alami mungkin sampai pada minggu ini. Tapi yang kita perlu lakukan, kita harus lakukan dalam iman kita adalah menerima bahwa semua yang terjadi atas seizin Allah dan semua yang terjadi hanya untuk kebaikan kita, untuk memuliakan namanya. Dan hal yang kedua sebagai nasihatnya, dia katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Percayailah bahwa Allah selalu menepati janjinya. Percayailah bahwa Dia berkuasa melindungi kita. Dia bukan hanya berkuasa melindungi kita di hari kemarin, tapi Dia juga berkuasa melindungi kita bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai penutup daripada renungan pada hari ini, saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa di dalam menghadapi situasi yang kita harus hadapi seperti situasi hari ini, maka perspektif Kristuslah yang kita perlukan. Kita perlu mengubah cara pandang kita dan mulai kembali mengarahkan pandangan kita dan menjadikan kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kacamata kita dalam memandang, memahami
situasi yang harus kita alami. Kita memang mungkin masih bisa menderita, takut, cemas, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan berkuasa untuk menggantikan keputusasaan kita menjadi kesaksian yang memberkati, kemuraman menjadi sukacita, dan kecemasan kita menjadi damai sejahtera. Kiranya Allah selalu menyatakan kemurahannya atas kita semua. Kiranya Allah yang menyertai itu senantiasa menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Sehingga setiap kita boleh memperoleh kekuatan dan setiap kita boleh dimampukan untuk tetap terus percaya, berharap, dan hidup kita boleh tetap terus kita serahkan kepada Allah, agar Allah bisa tetap memakai kita semuanya untuk mempermuliakan namanya. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menguatkan kita dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah dalam kemurahan-Mu, hidupkanlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Aku berdoa minta kepadamu ya Allah, nyatakanlah kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun mereka ada pada hari ini. Biarlah kehadiran-Mu itu ya Tuhan, boleh menggantikan kecemasan, menggantikan ya Tuhan rasa takut mereka ya Tuhan, dengan kekuatan, keberanian, iman, pengharapan, damai sejahtera, rasa aman, seperti yang Kau janjikan, seperti yang Kau sudah sediakan, ya Tuhan bagi setiap kami orang-orang pilihan-Mu. Aku berdoa jika pada hari-hari ini, ya Tuhan kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Allah, berusaha mengintimidasi kami, berusaha mencuri, berusaha mengambil damai sejahtera itu. Pada saat ini kami bersehati, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang mengintimidasi kami. Dan kami mau belajar ya Tuhan meneguhkan hati kami untuk tetap hanya percaya kepada apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Aku berdoa jika di antara kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah kami dan sembuhkanlah. Jika kami ya Tuhan yang sedang berbeban oleh karena keadaan yang sulit dalam pekerjaan dan usaha kami, Tuhan nyatakanlah bahwa Engkau adalah pemelihara hidup kami yang sempurna. Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menyediakan dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan kalau ada di antara kami ya Tuhan yang mulai kehilangan pengharapan kami, Tuhan beri kekuatan yang baru bagi kami untuk kami boleh tetap kembali berharap, sehingga kami boleh kembali melihat ya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Engkau ya Tuhan ada jalan keluar dalam setiap keadaan yang sulit yang kami sedang hadapi hari ini. Kami tak percayakan hidup kami kepadamu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami berserah. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sebelum saya menutup ibadah kita pada minggu ini, saya ingin menyampaikan pengumuman kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Pengumuman yang pertama adalah tetaplah terhubung dengan kontak masing-masing melalui aplikasi-aplikasi sosial media yang ada. Dan bahkan luangkanlah waktu Bapak Ibu berdoa bersama-sama dengan keluarga dan rekan-rekan yang lain melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Hal yang kedua, ikutilah setiap informasi terkini tentang gereja kita melalui akun Instagram @mdc.surabaya dan ikuti terus Words for Today, renungan singkat di akun Instagram dan YouTube @mdc Surabaya. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat bisa tetap dapat memberikan persembahan Bapak Ibu, tanda iman Bapak Ibu kepada Allah melalui rekening yang tersedia atau dengan scan QR Code di akhir tayangan ibadah ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menutupnya dengan doa.
Mari sama-sama kita satu hati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap persembahan yang mereka kembalikan kepadamu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang buktikan kepada kami bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Aku berdoa biar dalam sepanjang minggu yang ada di depan kami, Tuhan nyatakanlah penyertaan-Mu, berikanlah perlindungan-Mu yang kuat itu atas kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan kami, sehingga kami boleh tetap dapat melihat, mengecap kebaikan-Mu, dan dapat menceritakan tentang kebesaran-Mu, sehingga hidup kami ini boleh menjadi tetap hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita kepada Allah. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, tanda kita percaya bahwa berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita, memenuhi kita, memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan untuk tetap dapat berlaku setia di hadapan Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami akhiri ibadah kami pada minggu ini dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jemaat yang saya kasih, akan saya umumkan satu pengumuman yang sangat penting. Ya. Walaupun dengan berat hati, saya akan umumkan bahwa ibadah secara online seperti ini akan diteruskan sampai akhir bulan Mei. Artinya ibadah di satelit masing-masing GKBB MDC tetap ditiadakan sampai ada arahan dari pemerintah. Jadi sekali lagi bahwa ibadah online seperti ini akan diteruskan sampai akhir bulan Mei. Semoga bulan Juni kita sudah bisa beribadah seperti biasanya, tetapi kita tetap doakan karena kita tetap akan mengikuti arahan dari pemerintah. Jadi ibadah online akan diteruskan sampai akhir Mei, dan jangan khawatir saudara, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita dimanapun kita berada. Kita akan bisa tetap berfellowship, bersekutu melalui media sosial seperti ini. Terima kasih atas perhatian saudara, Tuhan Yesus memberkati.